semuanya, selamat datang kembali di Inka, Info Kamis. Tempatnya kita bisa mendengarkan info-info menarik dan fakta-fakta baru yang ada di sekitar kita. Betul banget, apalagi kurang nggak sih rasanya kalau nggak ada Inka? Nah sebelumnya, kenalin aku Rizka. Perkenalkan, nama aku Florent. Teman-teman, sering nggak sih ketika kita lagi nge-scroll TikTok, niatnya itu hanya untuk sebentar doang? Tapi malah sampai berjam-jam. Atau bahkan nih, ketika kita lagi belajar, kita merasa tiba-tiba bosan dan pengen buka HP lagi. Kalau pernah, berarti kalian sedang mengalami brain rot dan juga atau sindrom TikTok. Nah, untuk mengetahui kejelasannya, lihat sampai akhir ya. Nah, teman-teman, istilah dari brain rot dan sindrom TikTok ini sangat viral akhir-akhir ini di internet. Karena banyak digunakan untuk menggambarkan bagaimana hilangnya kebiasaan orang-orang, terutama bagi para remaja. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya. Brain rot sendiri adalah kondisi otak seseorang yang sedang mengalami perubahan di mana karena ada hiburan yang cepat dan juga yang instan yang mengakibatkan dia sulit untuk fokus dalam hal yang serius ataupun belajar. Nah, contohnya nih, ketika kita terlalu lama ataupun terlalu sering dalam scrolling video-video pendek seperti video TikTok. Hal ini mengakibatkan otak kita menjadi kebiasaan bahwa menganggap segala hal itu dapat berjalan dengan cepat. Akibatnya, orang gampang bosan seperti belajar, baca buku, ataupun menonton video yang terlalu lama. Nah, istimewanya, istilah dari brain rot sendiri bukanlah istilah medis resmi, namun banyak digunakan oleh orang-orang untuk menggambarkan bagaimana perubahan kehilangan fokus akibat penggunaan dari media sosial. Nah, sekarang kita membahas tentang sindrom TikTok. Sindrom TikTok sendiri yaitu di mana seseorang yang kecanduan menonton video singkat akibat beranda yang lewat. Nah, terkadang secara tidak sadar tangan kita itu bisa saja membuka aplikasi TikTok karena kita merasa sedikit bosan. Akibatnya, banyak seseorang yang membuka TikTok pada saat makan, sebelum tidur, sesudah bangun, dan juga seperti belajar. Nah, teman-teman, ternyata video pendek memang dirancang untuk menarik perhatian kita melalui algoritmanya, musiknya yang cepat dan juga transisinya yang cepat ataupun bagus, sehingga mengakibatkan kita dapat tertarik untuk melihat video-video berikutnya. Makanya, banyak orang yang bilang sekarang scrolling bukan kecanduan. Namun ternyata tidak, buat teman-teman. TikTok juga memiliki banyak sisi positif, Seperti konten edukasi, berita, dan juga banyak hal lainnya. Nah teman-teman, jadi jangan hanya berpatok pada sisi negatifnya ya, karena aplikasi ini juga memiliki sisi positif. Nah, banyak nih fakta-fakta menarik belum banyak orang tahu. Nah, fakta pertamanya, rata-rata perhatian publik sekarang justru semakin pendek dibanding dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan kita yang terlalu sering menonton konten cepat. Fakta kedua yaitu banyak seseorang yang buka media sosial tanpa tujuan nih, karena otaknya yang terlalu sering mencari hiburan ataupun konten-konten yang lain. Nah, fakta ketiganya, scrolling TikTok sebelum tidur justru dapat menurunkan kualitas tidur kita, dikarenakan otak yang terlalu sering menerima rangsangan dari layar. Fakta terakhir yaitu banyak seseorang yang merasa kesepian karena mungkin terlalu lama scrolling ataupun menyendiri. Nah, jadi teman-teman, memberi waktu istirahat dan penggunaan media sosial sangatlah penting, dan juga memberi otak kita istirahat juga sangat penting. Nah, seperti tidur, mengobrol dengan teman, ataupun berolahraga. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir Inka nih. Sebelum penutup, Kak Rika ada pantun nih. Didengar ya pantunnya, pergi ke pasar membeli melon, pulangnya tidak lupa membeli tahu. Scrolling TikTok memang asik dilakukan, tapi kita jangan sampai lupa waktu. Dan jangan lupa pantauin Instagram OSIS ya, karena banyak fakta unik di dalamnya. Sampai jumpa di Inka berikutnya. Dadah!